bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bersorak-sorailah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat kita beribadah secara online. Mari persiapkan hati kita sebab Tuhan hadir dimanapun kita ada saat ini. Dan biarlah sama-sama Bapak Ibu Saudara ajak seluruh keluargamu, kita benar-benar akan mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Mari persiapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Pagi hari ini ketika kami menghadap hadirat-Mu, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan memberikan yang terbaik dari seluruh kehidupan kami. Mempersiapkan hati kami, belajar kebenaran firman-Mu pagi ini. Dan kami buka, kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap. Kami rindu selalu ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang menyembah Engkau, mengangkat pujian dan hormat kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa aku datang menyembah, angkat pujian, hormat bagi-Mu, selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian bersama Kristus. Kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu, agar nyata sekarang Engkau hadir di sini. Angkat kami Tuhan, bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tata-Mu selamanya. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa kami datang menyembah-Mu ya Bapa, bahwa mengangkat pujian dan hormat kami bagi-Mu, angkat pujian, hormat bagi-Mu, selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama
kasih atas semua kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Di dalam hidup kita, kita punya pengharapan yang besar, yang telah menyelamatkan jiwa kita, yang telah mati di Golgota bagi kita. Haleluya. Pengharapan kita hanya Yesus saja. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Mari katakan kembali pujian ini. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Amin. Jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai pengharapan yang besar di dalam Engkau, yang telah mati untuk menebus dosa kami. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Haleluya. Saya jemput kita semua berdiri, Bapak Ibu Saudara. Allah yang kupercaya, yang senantiasa menerangi setiap jalan kita, dan di saat gelap datang memberi cahaya pengharapan di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudara. Kau terangi jalanku saat gelap datang. Beriku cahaya pengharapan.
tenang. Amin. Jiwaku tenang daripadamu pertolonganku. Allah yang ku percaya tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janjimu setia. Allah yang ku percaya, hanya Dialah Allah yang dapat kita percaya, ya Yesus Tuhan. Kau terangi jalanku saat gelap datang, beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekatmu saat kami takut, ya Tuhan. Haleluya. Saat ku takut, beriku damai dan kekuatan. Hanya dekatmu kami tenang. Hanya dekatmu, Yesus. Jiwaku tenang daripadamu pertolonganku. Allah yang ku percaya tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janjimu setia, ya Tuhan, yang tak akan goyah. Janjimu setia. Allah yang ku percaya tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janjimu setia. Allah yang ku percaya setia dan benar. Allah yang kami percayai, hanya Engkau, ya Tuhan. Haleluya. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janjimu setia. Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya. Haleluya, haleluya. Hanya Dialah Allah yang dapat kita percayai. Mari siapkan hati kita, Bapak, Ibu, Saudara. Dari ketinggian tahtamu, ya Tuhan, Engkau menyelidiki setiap kalbu. Haleluya, Yesus. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu.
pujian ini. Bapa, dari ketinggian tahtamu, kau selidiki setiap kalbu. Kau selidiki setiap kalbu. Ada semua insan di bumi, kau yang memuji. Ya Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Engkau temukan di matamu kami berkenan, ya Tuhan. Di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam paparan firman Tuhan lebih jauh, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, jika saat ini kami masih ada eksis di atas muka bumi ini, itu artinya Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk senantiasa melihat keadaan diri dan mencerminkannya kepada kebenaran Tuhan. Banyak kegagalan, banyak kealpaan, pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan. Oleh karenanya, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, atas kesempatan saat ini. Kiranya kami dapat dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu, membuka telinga, hati dan pikiran kami, untuk memberikan diri dididik, dipimpin oleh kebenaran Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu, Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, apa yang akan disampaikan dalam sesi pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini
tidaklah ditujukan untuk mengganggu kenyamanan atau ketentraman hati Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan disampaikan juga tidak diarahkan kepada superioritas diri sebagai hamba Tuhan yang mungkin merasa lebih rohani dari jemaat pendengarnya. Sebaliknya, narasi-narasi khotbah pada kesempatan ini hendak diarahkan kepada kita semua. Kepada kita semua. Seraya untuk mengingatkan akan adanya fakta-fakta kehidupan yang konkret yang terjadi di sekitar lingkungan hidup kita. Faktanya adalah, kenyataannya adalah kehidupan di dunia, kehidupan di bumi yang semakin jauh dari kenyamanan. Jauh dari kesan menenteramkan. Dan dunia yang tenggelam dalam keberbagaian luka, duka, serta penderitaan. Saya mohon dengan hormat narasi khotbah ini tidak diarahkan untuk mengganggu kenyamanan dan ketentraman Bapak Ibu sekalian. Permasalahan dan kondisi yang memilukan terjadi dalam ruang lingkup secara pribadi, lokal, provinsial, nasional, bahkan global. Permasalahan kondisi kehidupan manusia yang tak kunjung henti. Belum lama ini karena masih masa pandemi di mana sekolah-sekolah melakukan pembelajaran di rumah masing-masing. Menaikkan suhu komunikasi antara orang tua dan putra-putri mereka di rumah. Orang tua juga merasa terbebani dengan harus bertanggung jawab penuh untuk urusan proses pembelajaran anak-anak. Belum lama ini kita dengar putri kelas 6 SD, sekitar usia belasan tahun, tewas gantung diri. Pada waktu membaca berita atau mendengar berita itu rasanya sulit diterima oleh akal sehat. Bagaimana putri usia belia kelas 6 SD bunuh diri. Lantaran tekanan proses pembelajaran di rumah yang tidak didukung secara maksimal oleh orang tua mereka. Yang lebih miris ketika kita membaca atau mendengar uraian sebelum peristiwa naas itu terjadi adalah percakapan antara putri tersebut dengan orang tua. Mungkin karena sudah beban yang memuncak, orang tua pun memiliki keterbatasan. Mungkin si putri mengatakan, kalau model-model begini rasanya mau mati saja. Lalu orang tua menambahi, mati sekarang dengan mati nanti sama saja. Sebagai orang tua pun kita harus bijak. Saya tahu tidak mudah untuk melewati masa pandemi ini. Tapi inilah fakta kenyataan. Dunia yang semakin tenggelam dengan berbagai luka, duka, penderitaan. Akhirnya putri tersebut mengambil jalan pintas gantung diri. Dunia global hari ini terpapar COVID-19, tidak ada satu orang pun yang menyangka
Mungkin 2015 orang peneliti mengatakan ada loh yang pernah mengingatkan adanya pandemi ini. Tapi baiklah kita melihat situasi ini adalah sebuah kebaruan. Manusia tidak siap dengan keadaan ini. Metode khotbah yang kita lakukan sekarang pun sebetulnya dampak dari pandemi COVID-19 ini. Namun saudaraku, di tengah-tengah keterbatasan ini jangan tawar hati. Jangan hilang untuk mempercayai Tuhan. Jangan pernah menaruh rasa curiga sedikit pun. Orang memandang COVID-19 pandemi yang mengglobal ini kepada sesuatu yang mematikan. Tapi untuk saudara yang mengasihi Tuhan, sebaliknya menghidupkan. Saudara akan menemukan rencana Allah di balik pandemi ini. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan orang percaya sia-sia. Tidak pernah. Namun orang percaya seperti apa? Orang percaya yang mengasihi Tuhan. Maka segala yang terjadi dalam kehidupan orang percaya yang mengasihi Tuhan adalah baik adanya. Inilah dunia kita hari ini. Dunia global, nasional, yang tidak akan pernah lepas daripada guratan luka. Tekanan penderitaan, pandemi penyakit, dan lain sebagainya. Permasalahan ekonomi, kesehatan, budaya, pendidikan, politik, dan lain sebagainya silih berganti tak henti-hentinya. Jika disampaikan secara lengkap, maka tidak cukup waktu untuk kita mengungkapkan satu persatu. Dari penderitaan, kesulitan, dan kesusahan yang dialami oleh manusia. Oleh orang percaya. Oleh kita semua. Lalu pertanyaannya adalah apakah dunia, apakah bumi yang kita hidupi saat ini akan menemukan titik yang memberikan kenyamanan? Bumi yang kita huni hari ini akan menemukan titik ketentraman? Akankah hal itu terjadi? Mari kita sama-sama membaca dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 54 hingga 56. Injil Lukas pasal 12 ayat 54 hingga 56 dengan judul perikop menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, pengetahuan manusia akan bertambah-tambah secara eksponensial, signifikan, progresif, dan terus bertambah. Dalam percepatan yang luar biasa, manusia menemukan banyak kebaruan dalam berbagai segi kehidupan. Lihat saja handphone di tangan saudara. Lihat saja telepon genggam yang telah berevolusi menjadi smartphone. Telepon pintar, telepon cerdas.
yang telah menggantikan dan menyatukan komunikasi telepon, SMS, email, WA, radio, video, peta jalan, Zoom, dan beribu aplikasi lainnya hanya di dalam satu genggaman. Lihatlah percepatan kebaruan yang ditemukan oleh manusia, luar biasa. Namun sayangnya, yang smart itu phone-nya. Kadang-kadang pemakainya enggak smart. Yang smart, yang pandai, yang pintar, yang cerdas itu teleponnya. Namun kadang-kadang penggunanya menjadi tidak pandai. Kecepatan jari-jari melebihi kecepatan berpikir. Mengapa hoax bertebaran? Mengapa perselisihan terjadi di media sosial? Phone-nya smart, teleponnya smart. Namun sayang, not person smart. Manusia sudah dapat menjelajah sampai di planet-planet terjauh. Dan mendirikan laboratorium di luar angkasa, laboratorium mengapung, saudaraku. Pertambahan manusia kecepatannya eksponensial, percepatan yang luar biasa. Manusia tidak saja dapat menciptakan sarana transportasi yang mampu terbang di ketinggian 30.000 kaki di atas permukaan laut. Namun bermiliar kilometer jauhnya dari permukaan bumi. Intinya, pengetahuan manusia akan bertambah-tambah dan tidak ada yang dapat membatasi. Demikian dengan pengetahuan teologi pun akan bertambah-tambah. Demikian pun dengan pengetahuan tentang Allah pun akan bertambah-tambah sesuai dengan mekanisme zamannya. Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan itu memang terjadi. Dan selanjutnya, apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini tidak menafikan, tidak menyangkal. Tuhan Yesus tidak menolak bahwa manusia, makhluk ciptaannya, akan memiliki kecerdasan yang mengagumkan. Kecerdasan yang mengagumkan. Mengapa? Karena penciptanya adalah Allah yang super mengagumkan. Tidak mungkin ciptaannya sembarangan. Allah pemilik jagat raya ini, Bapak Ibu bayangkan, kita sekarang secara individu adalah bagian dari 7 miliar di bumi ini. Bayangkan 7 miliar. Betapa kecilnya kita. Dan bumi adalah bagian daripada sekian planet di tata surya. Matahari kita, solar system kita. Bumi bisa ribuan kali bagian daripada matahari. Bayangkan. Dan planet solar system kita adalah bagian kecil daripada galaksi Andromeda atau Milky Way. Milky Way adalah bagian daripada ribuan miliaran galaksi-galaksi lainnya. Betapa kecilnya kita. Mazmur katakan, you are a dust in the dust. Debu di dalam debu. Demikianlah engkau dan aku. Tapi bagaimana Tuhan memahkotai yang namanya manusia dengan kecerdasan yang mengagumkan ini, pasti punya ada rencana besar di baliknya. Tidak mungkin Tuhan tidak memiliki rencana besar di balik penciptaan manusia yang begitu mengagumkan. Tidak mungkin. Kiranya Bapak Ibu dapat menemukan rencana Allah dalam hidupmu. Kiranya Bapak, Ibu, dan saya dapat menemukan panggilan hidupmu ada dan ditempatkan di dunia ini. Manusia dengan kecerdasan dan kepandaiannya akan terus bertambah-tambah. Makhluk manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang mengagumkan. Yesus memberikan pengakuan
akan keberpengetahuan manusia. Khususnya dalam keilmuan yang dapat membaca gejala alam dan pengetahuan yang dimiliki manusia itu mendekat kepada ketepatan dan akurasi yang tinggi. Belum lama ini seorang ahli lingkungan hidup berkata, seraya sebetulnya dia ingin menyampaikan satu protes. Apa protesnya? Penggunaan kalimat bencana alam. Apa isi protesnya? Dalam tulisannya beliau mengatakan bahwa alam tidak dapat memberikan bencana. Yang memberikan bencana itu adalah manusia. Jangan seret-seret alam yang menjadi kausal prima, penyebab utama daripada bencana itu. Bukan. Dalam tesisnya beliau mengatakan manusialah yang menjadi kausalitas prima, penyebab utama setiap bencana. Kalau kita pikir-pikir ada benarnya juga. Kita pikir-pikir ada benarnya juga. Banjir, coba kita lihat selokan. Sampah luar biasa. Saya suka miris kalau orang buang sampah sembarangan. Aduh. Terjadi longsor di satu lereng. Kenapa? Satu daerah yang sekarang sedang jadi pembicaraan di Indonesia. 29% daerah reservasi air tersisa. 50 tahun tidak pernah kejadian seperti ini. Begitu diusut, ternyata penebangan hutan luar biasa di daerah itu. Menyisakan 29% daripada resapan air manusia. Kecelakaan di tengah jalan, apakah itu gejala alam? Musibah, kadang-kadang manusia lah yang menjadi kausal primanya. Manusia menjadi piawai, ahli dalam membaca gejala alam. Dan pengetahuannya itu mendekati kepada ketepatan dan akurasi yang tinggi. Buktinya apa? Saat ini para ilmuwan dan peneliti sedang bahu-membahu dari berbagai belahan dunia berlomba untuk mengkonkretkan vaksin COVID-19 untuk mendekati efikasi atau kemanjuran di angka 100%. Dari berita kita dengar bahwa sudah ada vaksin yang sudah mendekati tingkat efikasi atau kemanjuran 95%. Bapak Ibu tahu menurut catatan sejarah, untuk menemukan, mengkonkretkan vaksin untuk dapat digunakan, itu diperlukan minimal 10 sampai 20 tahun. Lihat saat ini, Badan Kesehatan Dunia WHO mengklaim bahwa vaksin COVID-19 dapat diusahakan dalam waktu 18 hingga 36 bulan saja. Lihat saudara, percepatan yang luar biasa. Manusia memiliki banyak pengetahuan dan itu akan bertambah-tambah, berkembang serta memiliki berbagai aspek kebaruan. Namun di atas keberpengetahuan manusia itu Tuhan Yesus bertanya. Tuhan Yesus bertanya kepada manusia yang memiliki pengetahuan yang signifikan. Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ironis saudaraku, pengetahuan yang dikritik luar biasa oleh Tuhan. Perlu untuk diketahui bahwa pertanyaan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada orang banyak yang diantaranya terdapat orang Farisi dan orang-orang Saduki. Orang-orang cendekiawan dalam urusan keagamaan. Namun sebelum mengurai pertanyaan Tuhan ini, baiknya saudara memperhatikan kalimat awal dalam Injil Lukas 12 ayat 56. Terdapat kata atau kalimat, hai orang-orang munafik. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa Tuhan Yesus mengawali pertanyaan tersebut dengan kalimat yang terkesan ketus, tendensius, dan keras?
munafik, hipokrit, pura-pura, bermuka dua. Apa urusannya dengan pengetahuan manusia? Jika Bapak Ibu berkesempatan untuk membaca perikop-perikop sebelumnya, maka kita akan menemukan rangkaian kegiatan Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Orang banyak yang mengikuti kegiatan Tuhan Yesus mengajar cenderung memiliki kepentingan lain. Kesan yang didapat adalah orang-orang banyak mendengar bukan untuk mengerti. Ini sesuatu yang ironis, mendengar bukan untuk memahami. Ini bahaya buat kita anak-anak Tuhan yang sering mendengar kebenaran firman Tuhan hanya untuk berhenti sebagai pengetahuan semata, untuk bisa didebatkan, untuk bisa mengkritisi pengajaran orang lain, untuk bisa menghakimi pengajaran orang lain. Sioki hanyalah mendengar untuk memahami. Memahami siapa? Memahami diriku, memahami dirimu. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan ayat-ayat, kalimat, ayat dan sebagainya itu bukan buat siapa-siapa, buat kita sendiri. Namun orang-orang banyak itu memiliki kepentingan yang lain. Kuasa kesembuhan, mujizat dan lain sebagainya. Kita saat ini percaya. Kita mempercayai Allah pembuat mukjizat itu. Tapi lebih daripada itu, kita memberikan hati dan diri kita untuk tunduk taat kepada Tuhan. Lebih daripada semua itu. Kalau kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan, kita gak perlu merengek-rengek meminta pertolongan Tuhan, bukan? Apakah anak-anak Bapak Ibu pernah merengek-rengek sambil menangis terseduh-seduh minta makan? Tidak. Orang tua yang sederhana tahu tanggung jawabnya untuk memenuhi keperluan anak-anaknya. Apalagi Tuhan. Jadi untuk banyak urusan, kitalah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya. Oleh karenanya dengarkan firman Tuhan untuk memahami, seraya mengimplementasikan dalam kehidupan yang konkret. Bahkan ada yang mendengar firman Tuhan itu mencoba untuk menguji atas pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ahli-ahli Taurat melakukan hal demikian. Mempertanyakan sesuatu untuk menguji atau mencoba pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di keadaan yang miris. Bapak Ibu yang saya hormati. Dengan demikian Tuhan Yesus ingin agar seluruh pengajaran yang disampaikan kepada orang banyak memiliki pengaruh kepada adanya perubahan paradigma. Atau cara berpikir yang dikonkretkan dalam perubahan dan sikap hidup. Tuhan tidak saja sekedar menyampaikan definisi-definisi atau ilmu-ilmu, teologi, moral, pengetahuan tentang Allah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh hidup yang benar-benar kita harus tiru, kita ikuti, copy paste. Dalam konteks kehidupan hari ini, belajar kebenaran firman itu harus mutlak dan kalau boleh saya sampaikan wajib. Namun kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita dengar, apakah memberikan dampak yang dapat terus mengubah hidup kita secara signifikan. Jika tidak, maka status yang dikenakan kepada orang-orang yang banyak mendengar tetapi belum atau tidak kunjung berubah hidupnya adalah orang munafik. Pura-pura, bermuka dua, dan orang-orang demikian satu ketika pasti akan dilupakan oleh Tuhan, tidak dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai kita masuk dalam arena ini, saudaraku.
Kalau kita ada doa pagi bersama dengan fasilitas online, ada kepengen di hati kita supaya pimpinan kita melihat wajah kita di video itu. Rasa-rasanya kita ingin dihitung oleh pimpinan kita. Ini merupakan perangai yang buruk, saudaraku. Kenapa? Karena orang itu memperhitungkan orang lebih daripada memperhitungkan Tuhan. Jadi ketika engkau berdoa, angkatlah suara dan hatimu hanya memperhitungkan Tuhan saja. Engkau dilihat atau tidak dilihat, engkau dinilai atau tidak dinilai. Yang penting kau benar-benar memperhitungkan Tuhan. Kau sedang berurusan dengan Tuhan satu-satunya. Jangan memperhitungkan yang lain selain Tuhan. Entah kau dihitung, entah kau dihargai, entah kau dipuji dan sebagainya. Maaf, lupakan. Dapatkan pujian daripada Tuhan dalam kesenyapan. Sekalipun kau rugi di mata manusia, dianggap bodoh di mata manusia, jangan khawatir saudaraku. Kejar pengakuan daripada Tuhan. Jangan sampai kita dituding pada akhir hidup kita adalah orang-orang munafik, hipokrit, orang yang bersandiwara. Aduh. Jangan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi jangan lama-lama dalam keadaan berpura-pura. Oleh karenanya marilah kita perhatikan dengan rajin bagaimana perangai hidup kita saat ini. Apakah kita sedang berpura-pura mengasihi? Apakah kita sedang berpura-pura menghormati orang? Saudaraku, perilaku pura-pura adalah perilaku yang sangat melelahkan. Sampai kapan kita berpura-pura mengasihi, namun sebenarnya kita kesal, marah, dan sulit mengampuni. Sampai kapan kita berpura-pura menjadi orang rohani, namun pada faktanya perilaku hidup kita sama dengan orang duniawi yang tidak mengenal Allah. Anak Tuhan fata morganis. Tampak luarnya anak Tuhan, dalamnya belum tentu. Bapak, Ibu, dan saya lah yang paling tahu perangai hidup kita setiap hari. Apakah kita benar-benar selama ini mendengar firman Tuhan lalu menerjemahkan kebenaran itu secara konkret dalam hidup kita setiap hari? Pengetahuan kita tentang teologi, tentang Tuhan, tentang Alkitab memadai. Namun bagaimana ketika pengajaranmu dikritik orang? Bagaimana pengajaranmu direndahkan orang? Bagaimana pengajaranmu dihakimi oleh seseorang? Atau dihakimi, dinilai buruk oleh sekelompok orang? Bagaimana responmu? Kembali ke pokok masalah. Atas pertanyaan Tuhan Yesus, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Menilai waktu sekarang, what's going on right now, atau apa yang sedang terjadi sekarang, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai keadaan atau kondisi yang sedang berlangsung saat ini? Apa itu? Kematian sangat dekat dengan kita, saudaraku. Kematian itu sangat dekat dengan kita saat ini. Bumi yang kita pijak adalah bumi yang sudah sekarat, rusak. Sampai pada masa kesudahannya. Kita tidak tahu persis kapan usia bumi akan berakhir. Namun firman Tuhan menyampaikan bahwa langit dan bumi yang kita lihat saat ini akan lenyap, sirna, dan tak berbekas. Bagaimana mungkin kita mempertaruhkan atau menggantungkan hidup dan harapan kita pada dunia kita saat ini?
Pernyataan ini bukan ingin membuat Bapak Ibu menjadi pesimis menghadapi hidup ini. Justru menjadi optimis. Apa optimisnya? Tahu apa yang kita kejar. Dunia yang tidak pernah memberikan kepastian, ketentraman, apalagi kedamaian yang hakiki. Sejak awal saya menyampaikan bahwa pengetahuan manusia akan bertambah-tambah. Namun, ketika pertambahan pengetahuan tersebut tidak akan pernah menjadi utuh ketika manusia tidak memahami maksud Tuhan menempatkannya di bumi ini. Jadi saudara dan saya, kita harus menemukan maksud Tuhan menempatkan kita di muka bumi ini. Manusia cenderung untuk menjadi ahli atau piawai untuk hal-hal yang nampak. Namun seringkali abai untuk hal-hal yang tidak nampak. Apakah saudara pernah membayangkan bahwa zaman yang kita hidupi saat ini akan segera berakhir? Buku sejarah hidup kita masing-masing akan segera ditutup. Sejajar dengan pertanyaan Tuhan Yesus. Jika kita tahu dan memahami dengan benar bahwa satu kali nanti dan itu pasti zaman atau waktu hidup manusia akan dihentikan, maka persiapan apa yang telah kita lakukan? Sebelum pandemi kita bersama-sama datang beribadah ke gereja. Lalu kita katakan kita telah melakukan ritual agamani kita. Bagaimana dengan sekarang? Kita semua berada di rumah. Kita gereja melakukan kegiatan dalam bentuk online. Bapak Ibulah yang paling menentukan arah hidup. Persiapan secara pribadi yang harus kita terus lakukan untuk menemukan Tuhan dalam kenyataan. Manusia sering abai untuk hal yang satu ini. Dalam konteks kekristenan kita sering merasa menjadi anak-anak Tuhan. Namun cobalah untuk memperhatikan dengan saksama perangai hidup kita. Apakah kita benar-benar the real, benar-benar anak Tuhan atau anak-anak Tuhan dalam fantasi? Cobalah memperhatikan dengan saksama, dengan rajin. Apa yang menjadi isi pikiranmu saat ini? Bagaimana perilaku hidupmu kepada sesama? Apakah dengan perilaku dan kedalaman hati demikian aku pantas menjadi anak-anak Tuhan? Oleh karena itu saudaraku, marilah kita hidup dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan secara pribadi. Seruan ini sering disampaikan di mimbar-mimbar gereja. Takut akan Tuhan. Bahkan di kitab Amsal pun jelas takut akan Tuhan. Tetapi benar-benarkah kita benar takut akan Tuhan dalam arti yang sesungguhnya? Memperhitungkan Tuhan satu-satunya sebagai standar takut kita kepada Tuhan. Jadi ketika engkau dirugikan, bisakah engkau dalam takut akan Tuhan tetap memberkati orang itu? Tetap mengasihi dan tidak menaruh dendam kepada orang tersebut. Takut akan Tuhan akan dicerminkan ketika penderitaan terus-menerus datang dalam kehidupan kita. Tetapi kita berlaku seperti Tuhan. Saya tahu ini tidak mudah, saudaraku. Jika masih banyak ditemukan penyimpangan perilaku, saat ini adalah masa yang tepat untuk kita segera memperbaikinya. Karena waktu yang kita miliki sedikit dan terbatas. Perhatikan saudaraku, ini juga menjadi perhatian saya pula. Tinggal sedikit waktu lagi dan jangan pernah menyia-nyiakan tanpa hidup dalam takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Perhitungkan Tuhan sebagai standar satu-satunya dalam berperilaku.
Dunia yang kita huni saat ini sudah usang, tua dan mengalami kerusakan yang parah. Jangan pernah membangun apapun di atas dunia yang demikian. Bangunlah dan persiapkan diri kita semua memasuki langit baru dan bumi yang baru. Bertemu dengan kekasih hati kita, Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah kehilangan momentum tersebut. Dalam penderitaan, dalam hal apapun yang Bapak Ibu alami. Jangan pernah menaruh curiga kepada Tuhan. Jangan pernah menaruh curiga, dendam, sakit hati kepada orang-orang tersebut. Tempatkan Tuhan di depan mata kita. Tempatkan Tuhan di depan muka wajah kita. Karena Tuhan adalah satu-satunya standar hidup yang harus kita kenakan. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa informasi yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah-ibadah yang kami selenggarakan melalui channel YouTube GSKI Kebon Jeruk ataupun ibadah-ibadah tengah minggu yang kami selenggarakan melalui Zoom. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan dari kami dapat menghubungi WhatsApp 0817 0033 580 atau 0812 9154 1542. Dan Bapak Ibu juga dapat mengunjungi segala kegiatan ada di dalam website kami yaitu www.gskikebonjeruk.org. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah. Mari saya mengundang kita semua kembali bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini Amen. Jadi Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, tolong aku hidup tidak bercela. Amin. Sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga. Amin. Hidup ini jadi berharga. Bapa di sorga, terima kasih pimpinan penyertaan-Mu, kehadiran Roh Kudus di tempat kami masing-masing bersama-sama dengan kami dalam kebaktian pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar, menguatkan, meneguhkan kami anak-anak-Mu. Roh Kudus mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku firman. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Profesor Dr. Frankie Chong yang sudah melayani, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus terus mengurapi hamba-Mu, pakai menjadi saluran berkat Tuhan yang besar bagi banyak jiwa. Dalam pekerjaan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada beliau, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu, kami berdoa bagi para pasien yang terpapar COVID-19, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka sesuai dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan yang lebih penting lagi mereka boleh mengalami Tuhan dalam kondisi sakit mereka. Yang berdoa buat saudara-saudara kami sebangsa setanah air Tuhan yang mengalami masalah yaitu bencana alam ya Tuhan, banjir, gempa dan sebagainya Tuhan.
Tolong mereka, Tuhan menyertai mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan berkati dengan kesehatan jasmani, lebih lagi rohani bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Pemerintah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mengurapi mereka, memberikan hikmat, kekuatan bagi Bapak Presiden Joko Widodo yang kami kasihi. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati beliau. Apa yang beliau lakukan biar boleh berkenan di hati Tuhan dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami arahkan hati kami menerima berkat yang dari Tuhan saja. Mari murid-murid Kristus yang dikasihinya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Sang Gembala Agung Tuhan Yesus. Pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidupmu pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi saluran berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam sehat, sukacita dan damai sejahtera selalu. Haleluya.